Dan puncak dari infeksi virus kanibal ini, pada akhirnya Maria Lava membunuh kedua anaknya dan merebus daging-daging serta darah mereka, dan setelah itu memakannya. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mengklik video ini. Gimana kabar kalian semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia menonton dan menanti video-video terbaru dari saya. Terima kasih banyak. Dan selamat datang juga buat teman-teman semua yang baru gabung di channel ini. Jangan lupa tekan subscribe bagi yang belum. Nama saya Joshua, semoga teman-teman semua enjoy dalam menonton video-video terbaru dari saya. Jadi baik teman-teman semua, info yang akan saya infokan buat teman-teman semua pada video kali ini yaitu tentang sebuah cerita horor atau urban legend yang berasal dari Filipina. Kisah ini menjadi salah satu urban legend yang paling terkenal di Filipina bahkan di dunia. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Maria Lavo yang terkena kutukan kanibal dari seorang kakek. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai dengan pembahasannya. Selama bertahun-tahun Maria Lavo menjadi sebuah nama yang paling ditakutkan anak-anak di Filipina. Dari sebuah cerita untuk menakuti anak-anak, Maria Lavo menjadi legenda yang menjadi cerita nyata di balik namanya. Kisah ini awalnya tersebar di sebuah sekolah dasar pada tahun 2000-an dan mungkin dari tahun akhir 90-an. Anak-anak bahkan orang dewasa pada saat itu sangat ketakutan untuk keluar rumah jika hari sudah mulai gelap. Bahkan kisah Maria Lavo ini menjadi sangat terkenal di jajaran urban legend. Menceritakan tentang seorang perempuan Filipina yang menjadi kanibal karena mendapat kutukan. Pada mulanya Maria ini hanyalah seorang perempuan biasa. Karena kondisi perekonomian keluarganya yang semakin memburuk, Maria memutuskan untuk bekerja sebagai seorang perawat lansia. Sejak itulah kutukan kanibal ini bermula. Maria Lavo kemudian merawat seorang kakek yang sakit dan lumpuh. Kakek ini awalnya baik hingga ditemukan penyebab kenapa kakek ini menjadi sakit dan lumpuh. Ternyata kakek ini sengaja dibuat lumpuh oleh seseorang sebab kakek ini terinfeksi virus kanibal. Bahkan anak-anak kandung dan keluarganya juga tidak mau merawat kakek ini karena takut terinfeksi virus kanibal ini. Dan salah satu alasan juga mereka tidak mau menjaga kakeknya ini karena mereka juga takut dimakan atau dibunuh oleh kakek ini. Hingga akhirnya Maria Lavo ini menawarkan diri untuk merawat kakek ini asalkan dibayar dengan gaji yang sangat tinggi. Tetapi Maria juga merasa heran kenapa anak-anak dan cucu-cucu dari kakek ini menelantarkan kakek ini. Padahal kakek ini sangat membutuhkan pertolongan dari mereka. Maria juga ternyata tidak percaya soal mitos atau cerita-cerita tentang kanibal dari kakek ini. Karena ia melihat bahwa kakek yang dirawatnya ini begitu lemah dan hanya bisa terbaring karena stroke. Bahkan Maria juga tidak pernah curiga atau takut dirinya akan diapa-apakan oleh kakek ini. Bertahun-tahun telah berlalu, Maria yang bekerja dengan kakek ini telah mengumpulkan banyak uang dengan gajinya yang sangat tinggi. Dan dia juga ingin untuk berhenti dan memakai uang tabungannya itu untuk memulai modal usaha. Maria ini kemudian bilang kepada majikannya, anak dari kakek itu, bahwa ia mau keluar dari pekerjaannya itu karena ia sudah memiliki modal untuk usaha dan ingin untuk membesarkan anak-anaknya juga, serta kumpul lagi dengan suami dan keluarga kecilnya. Majikannya itu mengizinkan Maria untuk keluar dari pekerjaannya, tetapi dengan satu alasan, dia harus mendapat persetujuan dari sang kakek. Tapi ternyata kakek yang dirawat Maria ini menangis. Ia pun tampak marah dan tidak mau ditinggalkan Maria karena selama ini ia merasa bahwa ia sangat terbantu dengan kehadiran Maria. Namun luluhlah hati Maria dan ia juga merasa kasihan dengan kakek ini dan dia juga memutuskan untuk tetap bekerja tetapi hanya setengah hari. Jadi Maria ini tidak menginap, dia hanya bekerja setengah hari di rumah kakek ini. Tetapi kakek ini merasa tidak puas dan dia merasa panik ketika ditinggal Maria Lavo. Hingga akhirnya kakek ini berpikir untuk dia tidak mau ditinggalkan lagi oleh Maria Lavo ini. Dan dia pun memutuskan untuk menggigit tangan Maria saat Maria menyuapinya makanan. Jari Maria ini pun hampir putus setelah mendapat gigitan dari kakek ini. Jari Maria ini kemudian mengeluarkan darah yang sangat banyak dan dia kemudian meminta tolong kepada anak kakek ini untuk mengobati dirinya. Namun anak kakek ini justru lari menyaksikan darah Maria Lavo, mungkin karena dia takut terinfeksi virus kanibal. Sejak terkena gigitan itu, Maria awalnya bersikap biasa saja. Namun lama-kelamaan ia merasa ada yang aneh terhadap dirinya ini. Nafsu makannya mulai tumbuh dan sangat besar ketika melihat tubuh manusia.
Dia sangat ingin untuk memakan tubuh manusia ketika dia melihat tubuh manusia. Bahkan ia sampai menggigit tangan dan pahanya sendiri dan menghisap darah dari tubuhnya sendiri. Orang kalau nafsu makan ketika melihat makanan enak, daging atau ikan. Tapi ini Maria ini nafsu makan kalau melihat tubuh manusia. Ya memang ada yang aneh sih ya teman-teman. Dan puncak dari infeksi virus kanibal ini, pada akhirnya Maria Laabo membunuh kedua anaknya dan merebus daging-daging serta darah mereka, dan setelah itu memakannya. Sorry ya teman-teman, ibu kurang ajar ini sudah menuju psikopat ini orang ini. Kejadian ini membuat suami Maria sangat marah besar, dan suaminya ini langsung menusuk wajah Maria dengan pisau saat Maria hendak menyerang dirinya. Pada akhirnya Maria lalu kabur dari rumahnya dan bergentayangan menjadi hantu kanibal di seantero Filipina. Bahkan sampai saat ini masyarakat Filipina masih percaya bahwa Maria ini masih berkeliaran di Filipina. Dipercayai bahwa Maria Laabo ini merupakan cerita horor hantu, atau biasa masyarakat Filipina menyebutnya dengan aswang. Sebagian masyarakat Filipina juga mempercayai bahwa yang membuat hantu atau aswang ini sangat menyeramkan adalah kemampuan spiritualnya. Dan aswang ini bisa berubah menjadi binatang seperti babi, anjing, dan burung, dan berkeliaran dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mencari mangsa. Dan meskipun sudah terjadi globalisasi atau masa modern pada saat ini, tetapi kisah dari Maria Laabo ini masih terkenal di Filipina sampai sekarang dan menjadi salah satu urban legend juga yang terkenal di dunia. Jadi baik teman-teman, itulah kisah dari Maria Laabo yang mendapat kutukan dan menjadi hantu dari Filipina. Menurut kalian gimana, dan video apa yang teman-teman semua mau saya bahas pada video selanjutnya? Silahkan komen di bawah. Jadi baik teman-teman semua, jangan lupa dukung channel Betapung Info ini dengan cara tekan subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata dan sampai jumpa di video selanjutnya.